para spiritualis itu kemarin menyampaikan pesan yang agak mengkhawatirkan itu. Jadi, nah ini WA yang terakhir ini yang agak menekan perasaan saya itu. Jadi di sini itu takwilnya itu ada kemungkinan 2026 ini kalau keadaannya seperti tidak berubah seperti sekarang ini, ada kemungkinan kita bisa panen bencana alam. Karena ini tahun baru, kita membicarakan kemungkinan apa yang diberikan Tuhan semesta alam di tahun 2026. Ini beberapa sahabat saya yang kebetulan orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Tuhan, para spiritualis, itu kemarin menyampaikan pesan yang agak mengkhawatirkan itu. Jadi pesannya ini begini, jadi WA ke saya ya, ke beliau tidak mau disebut namanya, oleh karena itu tidak saya sebut. Gini, akan datang masa ketika politik lebih didengar daripada hikmah. Ini sekarang kan politik lebih didengar daripada hikmah. Nah, suara lebih keras daripada akhlak. Jadi orang ngomong yang celebung gak karu-karuan, tanpa akhlak. Dan pengertian akhlak sendiri itu juga sudah diselewengkan. Dan jabatan lebih dicari daripada amanah. Orang berebut jabatan mulai yang paling kecil sampai yang paling besar. Lupa bahwa jabatan itu amanah. Ya, mereka berebut jabatan karena mau menggunakan jabatan untuk selain amanah itu tadi. Di saat itu umat Islam, atau umat beragama saling bentur, saling berantem, bukan karena akidah, tapi karena kepentingan. Jadi perbedaannya yang membuat benturan itu bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapatan. Nah, kemudian WA berikutnya ini, jika para pemimpin umat atau rakyat kehilangan rasa takut kepada Allah, kepada Tuhan, maka Allah atau Tuhan semesta alam akan memperlihatkan kekuasaannya lewat alam, agar manusia kembali tunduk. Nah ini WA yang terakhir ini yang agak menekan perasaan saya itu. Jadi di sini itu takwilnya itu ada kemungkinan 2026 ini kalau keadaannya seperti tidak berubah seperti sekarang ini, ada kemungkinan kita bisa panen bencana alam. Ya, karena itu tadi kalau kita lihat misalnya dari segi konsolidasi politik sampai hari ini juga ternyata belum sepenuhnya di bawah satu kendali. Masih banyak yang ngeyel dengan yang seharusnya ditaati, yang masih ngeyel dengan pemimpin. Kemarin kita singgung juga ketulusan itu menjadi sesuatu yang mahal. Banyak orang berjubah, berpakaian agama, tetapi hanya jubahnya, hanya pakaiannya, hanya lisannya, tetapi hatinya tidak diberikan untuk Tuhan Yang Maha Esa, untuk semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa di semesta alam ini. Yang lebih spesifik lagi di negeri ini.
Dan tanda-tanda kerusakan alam sedemikian rupa, dan kita sebagai sebuah bangsa tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, yang berulang-ulang, yaitu menganiaya alam, memperkosa alam, rajin atau ganas menebang, tapi lupa menanam. Padahal sepanjang sejarah kehidupan manusia itu hidup butuh pohon, tapi pohon tidak pernah butuh manusia. Gitu. Dan ada WA berikutnya lagi yang terkait dengan ini. Itu coba saya bacakan dulu, saya cari dulu. Menanam pohon adalah sedekah yang akarnya tertanam di bumi dan pahalanya mengalir hingga akhir zaman. Di edisi kemarin kita juga singgung juga sabda Nabi, tanamlah pohon meskipun seandainya kamu tahu esok pagi itu sudah terjadi kiamat. Saking pentingnya pohon, saking pentingnya menanam pohon. Orang yang menanam pohon, selama pohon itu hidup, di dalam hadis yang lain dijelaskan, kalau berbuah, buahnya dimakan orang atau dimakan hewan, maka itu dihitung sebagai sedekah bagi yang menanam, bagi yang merawat. Kalau di situ ada burung yang membuat sarang, maka dihitung bersedekah tempat tinggal untuk orang yang menanam dan atau orang yang merawat. Kalau di situ ada hewan-hewan lain sampai hanya semut yang tinggal di situ, maka juga dihitung sedekah. Ya, Rasulullah kurang lebihnya aukamakal pernah bersabda seperti itu. Waktu Rasulullah bersabda kan belum ditemukan konsep mengenai pohon memproduksi oksigen, memproduksi ozon atau O3. Nah, seandainya sudah itu pasti Rasulullah juga menyebutkan itu. Orang yang menanam pohon, merawat pohon itu ya dihitung selagi pohon itu memproduksi oksigen, memproduksi O3 atau O2 dan O2, itu dihitung bersedekah oksigen dan O3 atau ozon itu. Jadi ini peringatan ini menjadi tantangan kita bersama, baik kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat kecil, maupun siapa saja yang sekarang mendapat amanah memimpin rakyat. Marilah kita segera berbenah dan kita support sepenuhnya untuk pemerintah yang sedang bertugas, yang diberi amanah oleh rakyat, yang hakikatnya diberi amanah oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kita. Kita support penuh, apapun keputusan, kita husnudzon itu keputusan yang terbaik, dan kita sebagai rakyat kecil memohon pada yang sedang memerintah untuk mengambil keputusan yang tepat, untuk melaksanakan keputusan yang tepat tersebut dengan tegas, tanpa tedeng aling-aling, agar apa yang dikhawatirkan atau yang disindirkan atau disampaikan oleh Gus Dur dulu itu, bahwa bangsa kita itu ternyata bangsa penakut. Maksudnya bangsa penakut itu tidak berani bertindak kepada yang bersalah, mudah-mudahan segera bisa kita akhiri. Dan rakyat tentu saja untuk bapak-bapak yang mendapat amanah untuk memimpin bangsa dan negara ini, rakyat selalu mendukung apabila bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang gede, orang-orang atas itu bersungguh-sungguh memberikan pikiran dan hatinya di dalam melaksanakan amanah. Contoh yang paling nyata tentu saja hari-hari ini kita melihat Pak Purbaya
Saya disclaimer, saya belum pernah ketemu Pak Purbaya, beliau juga belum pernah ketemu saya, tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun, maksudnya WA, telepon, macam-macam dengan beliau. Tapi saya membaca di kalangan Gen Z, milenial, itu Pak Purbaya itu idola. Sebagaimana Pak Prabowo, sebagaimana Pak KDM, dan pemimpin-pemimpin yang baik-baik. Dan banyak pemimpin kita yang masih menjadi bahan ledekan anak-anak Gen Z dan milenial. Kenapa yang saya sebutkan itu anak-anak Gen Z dan milenial dan adik-adiknya? Karena suara mereka itu adalah suara yang polos, suara yang tulus, suara yang tidak punya interest apapun, yang memperhatikan dan menilai benar-benar dengan kepolosannya. Kalau yang sudah tua-tua seperti saya menilai yang mungkin ada interest atau apa gitu. Tapi anak-anak muda secara umum begitu, meskipun ada juga anak muda yang licik, mudanya aja licik apalagi tuanya, licok. Nah itu ini peringatan yang keras. Kalau orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dengan agama, mungkin mereka mengatakan apa hubungannya perilaku atau akhlak yang buruk dengan dengan bencana alam, dengan yang lain-lain. Nah, perlu saya ingatkan bahwa ada satu penelitian dari seorang ahli kimia, seorang ahli fisika, dan seorang yang concern dengan penelitian tentang air atau hidrologi, yaitu Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang yang dari Universitas Yokohama. Saya ingatkan, beliau pernah meneliti fenomena air yang dibacakan doa dibandingkan dengan air yang tidak dibacakan doa. Yang kesimpulannya adalah ketika air didoakan atau diberi kata-kata positif, molekul air membentuk kristal segi enam yang indah. Sebaliknya ketika air diberi kata-kata negatif, molekul air membentuk kristal yang buruk. Jadi jangan dikira doa itu tidak ada frekuensinya. Jangan dikira perbuatan yang baik itu tidak ada frekuensinya. Alam benda itu merekam dan merespon. Dari kata-kata yang baik, orang-orang yang kata-katanya baik, yang suka berdoa pasti tidak suka melakukan pembalakan liar. Pasti tidak suka melakukan penambangan liar. Orang-orang yang baik begitu, yang suka melakukan penambangan liar, yang merusak alam, yang pembalakan liar, pasti orang-orang yang tidak baik. Kalau orang baik, itu pasti tidak melakukan itu. Artinya akhlak kebaikan, itu relevan dengan pelestarian alam. Ya, tapi itu bosnya pembalakan liar itu hobinya umroh, yaitu umroh sesat itu. Umroh itu bukan tanda orang itu baik. Ada kalanya orang baik itu tidak pernah umroh ya karena tidak mampu atau tidak sempat. Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu tokoh besar dalam sejarah, itu seumur hidup sampai beliau wafat itu tidak sempat haji, tidak sempat umroh. Karena sibuk memperjuangkan kemanusiaan. Itu. Nah karena ini agak ngeri-ngeri sedap, sebelum kita nanti lucu-lucuan juga karena kita juga ada raja humor dari Kutub Selatan, tetangganya Kanjeng Ratu Kidul. Kita dulu karena ini rodok ngeri-ngeri sedap ya ini. Kita nembang dulu ya Hayyu ya Qayyum. Ya jadi terkait dengan itu masih ada sambungannya dikit, ya, jangan lupa. Pokoknya kita semua banyak berdoa, banyak berwiridan, banyak berzikir. Kita doakan diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia, para pemimpin kita, semuanya
dari Presiden sampai RT, dari Pak Kapolri sampai Pak Babinsa, dari Pak Panglima TNI sampai Pak Tentara yang bertugas di Koramil di seluruh Indonesia, dari Pak MPR dan Pak DPR dan Bu DPR, dari Pak Hakim Agung sampai Hakim biasa, dari Pak Jaksa sampai Jaksa Agung sampai Pak Jaksa atau Bu Jaksa yang biasa, semuanya kita doakan agar diberi senantiasa oleh Allah diberi hidayah, diberi maunah pertolongan, diberi kekuatan, diberi tuntunan sehingga bisa menjalankan tugas amanah dengan sebaik-baiknya. Amin. Ini wis serius saiki saatnya odo santai. Mumpung ana cucune Pak Basio, Mbah Basio. Monggo, monggo. Tenggah mriki. Kenalan mriki, monggo.